Halo teman-teman semua, selamat datang di update Timnas Indonesia. Dan video kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Karena seperti yang teman-teman ketahui, bahwa langkah Timnas Indonesia di Piala Asia telah terhenti. Dan Timnas Australia adalah tim yang menghentikan langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kali ini. Dengan skor akhir 4-0 tanpa balas. Dan walaupun begitu teman-teman, bahwa harus kita akui bahwa Timnas Australia lebih unggul di atas kita. Itu faktanya dan kita harus terima itu. Gitu teman-teman. Namun video kali ini kita tidak akan menganalisis soal pertandingan, tidak akan menganalisis bagaimana penampilan Indonesia saat melawan Australia. Tapi yang kita akan bicarakan kali ini adalah bagaimana penampilan Timnas Indonesia saat melakoni Piala Asia. Dan yang akan kita bahas juga bagaimana Timnas Indonesia ke depannya. Begitu teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa selama Piala Asia 2023 di Qatar kali ini, Timnas Indonesia selalu mengalami peningkatan dari segi performanya. Begitu teman-teman. Ya, walaupun masih tetap ada individual error, kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu dilakukan khususnya oleh lini belakang Timnas Indonesia. Tapi harus kita akui bahwa penampilan atau performa Timnas Indonesia dari ketika melawan Irak, ketika melawan Vietnam, ketika melawan Jepang, dan terakhir melawan Timnas Australia selalu menunjukkan kemajuan yang positif, yang signifikan. Begitu teman-teman. Sehingga harus akui bahwa Timnas Indonesia yang awalnya diremehkan dan dikatakan bahwa Timnas Indonesia adalah tim terlemah di Piala Asia kali ini. Tim yang hanya menjadi pelengkap, tim yang underdog. Tapi kita bisa membuktikan dengan penampilan kita di Piala Asia kali ini, teman-teman. Penampilan dan performa Timnas Indonesia menurut saya sangat tidak mengecewakan dan sangat memuaskan penampilan dan performa Timnas Indonesia kali ini. Bagaimana tidak? Lihat aja ketika kita melawan Irak. Ya, walaupun terlepas dari berbagai kesalahan elementer, tapi kita mampu menandingi Timnas Irak. Kita mampu mencetak 1 gol di sana. Melawan Timnas Vietnam, kita mampu memenangkan pertandingan yang secara track record kita saat melawan Vietnam, kita hampir sering kalah, lebih sering kalah. Tapi saat di pertandingan besar di Piala Asia, kita mampu menangkan. Kita mampu mencetak 1 gol. Dan bukan hanya soal gol, tapi kita mampu, secara performa kita mampu membuat Vietnam terkagum-kagum dengan cara bermain kita, dengan cara bermain Timnas Indonesia. Begitu teman-teman ya. Padahal di awal-awal justru Timnas Vietnam yang melalui berbagai media di Vietnam selalu meremehkan Timnas Indonesia. Begitu teman-teman. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa Timnas Indonesia hanya menjadi pelengkap dan tidak akan lolos dari fase grup. Tapi faktanya hari ini kita bisa lolos. Begitu teman-teman. Berikutnya saat kita melawan Timnas Jepang, kita juga mampu mencetak 1 gol. Bahkan kita mampu merepotkan Timnas Jepang. Gitu teman-teman. Kita bahkan mampu mengimbangi permainannya. Yang padahal seperti teman-teman ketahui, banyak pemain dari Timnas Jepang yang bermain di Liga Eropa. Bahkan hampir semua mungkin ya. Kalau tidak salah hampir semua pemain Jepang bermain di Liga Eropa kecuali pemain lapis-lapis 2-nya. Gitu. Bahkan beberapa pemain bermain di liga utama seperti Tomiyasu, Mitoma, Endo. Itu bermain di liga utama, teman-teman. Tapi secara kualitas saat kita bertemu dengan Timnas Jepang,
sangat-sangat kita mampu menandinginya, kita mampu mengimbanginya, begitu teman. Ya walaupun hasil akhir kita kalah. Dan ketika kita lolos 16 besar, dan seperti teman-teman yang ketahui ya, bahwa target kita adalah lolos ke 16 besar, dan itu tercapai. Walaupun kita bisa dikatakan bahwa ada faktor keberuntungannya, tapi terlepas dari itu semua, bahwa itu juga ada hasil dari usaha kita. Begitu teman, hasil dari kerja keras Coach Sintayong dan anak-anak asuhnya. Hasil kerja keras dari pemain-pemain timnas Indonesia beserta jajarannya, beserta ofisial, pelatih, dan semuanya yang terlibat. Gitu teman-teman. Sehingga, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini adalah kerja keras yang bertemu dengan keuntungan pada momentum yang tepat. Gitu. Sehingga kita bisa lolos di 16 besar. Dan ketika kita melawan Australia, mendapat kesempatan lolos ke 16 besar untuk melawan Australia, kita pun dinyatakan mampu oleh berbagai pelatih, bahkan pelatih Australia pun mengakui itu bahwa timnas Indonesia bermain sangat bagus, memiliki kemajuan yang sangat signifikan dari sebelum-sebelumnya. Begitu. Artinya apa? Artinya Coach Sintayong di sini di timnas berhasil. Bahkan bukan hanya berhasil, lebih dari berhasil, teman-teman. Karena apa? Karena Coach Sintayong itu sudah memenuhi target 16 besar. Begitu. Dan mampu mengimbangi permainan timnas Australia di akhir. Begitu, teman-teman. Bukan hanya itu, dia juga mendapat pujian dari berbagai pelatih dengan mampu meningkatkan gaya bermain timnas Indonesia. Dari yang dulunya long ball, sekarang mulai one to touch dari kaki ke kaki. Dan secara fisik timnas Indonesia sangat bisa bermain full time. Secara mental, kekompakan pemain, ya walaupun ya ada sedikit individual error di lini belakang. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa Coach Sintayong sudah mampu membawa timnas Indonesia ke setidaknya dipandang oleh timnas negara lain, begitu teman-teman. Dipandang oleh negara-negara lain dan diperhitungkan di situ. Saya rasa timnas Indonesia patut diperhitungkan di ajang Piala Asia kali ini. Begitu teman-teman. Sehingga ya kita lihat saja ini seperti yang dikatakan pelatih dari timnas Australia. Dia sudah mengantisipasi hal ini. Dia sudah mengantisipasi bahwa timnas Indonesia akan bermain secara agresif. Itu artinya apa? Artinya kita diperhitungkan oleh tim-tim besar di Piala Asia. Itulah teman-teman pembahasan kita tentang penampilan di timnas Indonesia di Piala Asia. Dan saya rasa kesuksesan dari timnas kali ini tidak terlepas juga dari jasa besar Coach Sintayong. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah Coach Sintayong akan diperpanjang kontraknya? Layak untuk diperpanjang? Atau tidak layak Coach Sintayong untuk diperpanjang kontraknya? Dan pertanyaan berikutnya juga, apakah Coach Sintayong masih mau melatih timnas Indonesia? Karena ada isu bahwa Coach Sintayong mendapat tawaran dari timnas negara lain. Begitu teman-teman. Ya, kalau saya sih, menurut saya melihat performa timnas Indonesia hingga saat ini, Coach Sintayong itu sangat layak untuk dipertahankan. Begitu teman-teman. Namun jika tidak dipertahankan, sudah jelas kita sebagai fans dari timnas Indonesia harus melakukan protes akan hal itu. Begitu teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, entah Coach Sintayong diperpanjang atau tidak sama PSSI, namun jika diperpanjang, kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja kontrak itu terjadi. Kita juga harus memberikan target kepada Coach Sintayong, gitu teman-teman ya. Jadi bukan hanya membiarkan Coach Sintayong melatih begitu saja, tapi kita harus memberikan target kepada Coach Sintayong.
target apa ke depannya. Misalnya, contoh, Coach Sintayong harus mampu menunjukkan filosofi atau membuat filosofi permainan timnas Indonesia, begitu. Atau Coach Sintayong harus konsisten, harus bisa lolos ke Piala Asia berikutnya lagi, begitu teman-teman. Itu adalah target yang harus kita kasih, begitu. Dan harusnya kita memberikan target kepada Coach Sintayong, bukan hanya memperpanjang kontrak begitu saja, bukan. Tapi kita juga harus memberikan target-target yang harus dicapai oleh Coach Sintayong, begitu teman-teman. Dan saya rasa Coach Sintayong layak dan sangat-sangat layak untuk diperpanjang kontraknya untuk melatih timnas Indonesia. Namun jika PSSI tidak melakukan hal itu, ya kita pun harus juga melakukan kritik terhadap PSSI. Ya walaupun terlepas dari apapun yang terjadi dalam PSSI, kenapa misalnya dia tidak memperpanjang, alasannya kenapa? Ya kita tidak mau tahu itu teman-teman. Yang kita inginkan adalah Coach Sintayong diperpanjang. Begitu teman-teman ya. Karena tidak ada alasan buat PSSI untuk tidak memperpanjang Coach Sintayong. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti ya bagaimana internal PSSI, tapi tidak ada alasan melihat performa timnas Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang Coach Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Itu saya rasa penting untuk kita lakukan kritik jika suatu saat nanti Coach Sintayong tidak diperpanjang. Karena menurut Erick Thohir, masih menunggu selesainya kualifikasi Piala Asia U23, ya, teman-teman. Sehingga saya rasa Coach Sintayong harus diperpanjang kali ini. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Coach Sintayong masih mau untuk melatih timnas Indonesia? Ya, menurut pandangan saya, Coach Sintayong memang memiliki niat yang tulus kalau dilihat ya. Coach Sintayong ini adalah seorang pelatih yang sangat dekat dengan pemainnya. Sangat sulit untuk mencari pelatih seperti ini. Terlepas dari kekurangannya dalam memilih pemain mungkin ya. Tapi dalam hal kedekatan terhadap pemain, Coach Sintayong sangat bagus, teman-teman. Dan sangat sulit mencari pelatih yang bisa dengan cepat untuk memiliki kedekatan terhadap pemain. Begitu. Dan ini adalah hal yang penting. Kedekatan seorang pelatih dengan pemainnya adalah hal yang penting, teman-teman. Kita bisa lihat Ancelotti atau Jose Mourinho. Itu mereka bukan pelatih hebat, tapi karena kedekatan mereka dengan pemain, pada akhirnya tingkat kepercayaan diri pemain meningkat dan performanya pun seiring dengan itu akan meningkat pula. Nah, itulah. Tapi Coach Sintayong juga adalah pelatih yang sangat bagus, teman-teman. Pelatih yang memiliki kedekatan dengan pemainnya. Dan bagi saya, harusnya ya, saya melihat bahwa Coach Sintayong mempunyai niat yang tulus untuk melatih timnas Indonesia, sehingga sepertinya dia masih mau untuk melatih dan membawa timnas Garuda. Dan Coach Sintayong sepertinya ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia juga adalah pelatih yang berhasil membawa tim yang tidak diunggulkan menjadi tim yang punya nama di mata dunia. Begitu teman-teman. Oke, saya rasa itu saja. Semoga Coach Sintayong bisa diperpanjang oleh PSSI. Oke, see you on the next video.